karakteristik batuan kars, biasanya dia memiliki lubang-lubang atau celah-celah yang dimanfaatkan oleh para lebah untuk membuat sarang. Nah, sarangnya itu dan lebah-lebahnya biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat Gunung Kidul sebagai pangan alternatif. Nanti kita juga akan cari-cari mengolahnya bagaimana, tapi lihat dulu nanti. Saya menikmati dulu nih, oke? Nama Gunung Kidul di wilayah Yogyakarta identik dengan surga pantai selatan yang dikelilingi tebing kars alam, di mana dipercaya beberapa lokasi dari Goa Kars pernah menjadi rumah manusia kuno Jawa di masa lampau. Namun kedatangan saya bukan untuk melihat sisa-sisa dari manusia kuno Jawa, tetapi saya ingin melihat kegiatan unik khas daerah ini. Mencari madu telah menjadi kegiatan rutin yang dilakukan Wintolo dan beberapa temannya. Uniknya, lebah penghasil madu di sini tidak bersarang di pohon, melainkan di celah bebatuan kars yang kokoh. Dia ada di dalam sini. Banyak banget lebahnya dan kecil-kecil banget. Sebelum kita ambil, jangan lupa pakai pengaman nih buat muka, biar nggak tersengat. Soalnya kita nggak pakai apa-apa nih, ekstrim juga. Kita pakai ya. Ayo mas. Tak butuh peralatan pengaman khusus. Wintolo hanya merogoh lubang kars untuk mengambil sarang yang terletak di dalam jarukan. Benar-benar tindakan yang beresiko. Itu sebabnya hal ini sangat tidak disarankan bagi para pemula. Ini ada larva kecilnya di dalam yang berwarna putih. Kecil-kecil, warnanya putih. Dia kayak apa ya, semacam kayak belatung bentuknya. Dengan mengandalkan sinar matahari, kami mencari kemana lebah-lebah kecil ini pergi untuk bersarang. Walau bagi saya tak terlihat jelas, ternyata ini menjadi petunjuk yang jitu bagi para pemburu madu di Gunung Kidul. Jenis lebahnya dia kecil-kecil banget nih. Dia tuh lihat, banyak banget tuh yang terbang-terbang. Dia itu jenis lebah Apicerana. Dia itu gak jauh tinggalnya di pemukiman warga. Jadi tuh lihat, kecil-kecil banget. Di antara lebah yang lain mungkin dia kayak yang paling kecil deh. Lihat tuh. Aduh. Jenis lebah Apicerana meskipun lebih kecil jika dibandingkan dengan jenis lebah lainnya, Apicerana dikenal agresif dalam menghadapi musuhnya. Apicerana atau lebah madu lokal yang bermukim tak jauh dari pemukiman warga biasanya hanya menghasilkan madu yang sedikit. Madu yang berlimpah hanya terjadi jika larva belum muncul, karena madu biasanya telah habis digunakan untuk kebutuhan makan bakal calon lebah tersebut. Luka-lukanya di mukanya si masnya, bengkak. Nah, ini gunanya ini nih, supaya nggak digigit, galak sebahnya. Ini akan kita rasain. Aduh, enak banget, manis. Rasanya kayak madu asli biasa, tapi lebih fresh aja ya, karena dia baru diambil dari sarangnya. Enak. Tapi kita cari bukan madunya, yang akan kita olah nih. Ini larvanya. Tada! Meski Apicerana tak banyak menghasilkan madu dan juga royal jelly, namun warga di sini bisa mendapatkan manfaat lain dari Apicerana.
yaitu olahan larva lebah sebagai alternatif pangan yang kaya akan protein. Sarang lebah yang masih berisi larva harus direbus di dalam air mendidih terlebih dahulu. Proses ini bertujuan untuk memisahkan lilin dari sarang dan larva yang nantinya akan diolah menjadi botok tawon. Selain minim akan kandungan gizi, lilin lebah memiliki rasa yang tawar dan lengket jika tercampur ke dalam makanan. Meskipun aman untuk dikonsumsi, namun banyak dihindari, tergolong bahan yang sulit dicerna lambung manusia. Tidak diketahui sejak kapan dan bagaimana sebenarnya larva lebah mulai dikonsumsi manusia. Meski demikian, sebuah penelitian yang dilakukan menyebutkan kandungan gizi larva lebah banyak bermanfaat bagi manusia. Salah satunya untuk meningkatkan stamina tubuh. Nah, ini loh yang tadi udah kita ambil larvanya, kita udah rebus, disebutnya apilarnil. Nah, itu berguna banget buat kesehatan. Bisa nyembuhin demam sama nyembuhin asma. Hebat ya? Terus habis ini dicampur ke sini ya? Dicampur ke kelapa, nanti kita pepes. Disebutnya botok tawon ya Bu ya. Indra penciuman saya dibuat takjub ketika menghirup harum kukusan apilarnil yang dicampur dengan kelapa, bawang putih, dan bawang merah memiliki aroma yang sangat nikmat. Sebenarnya dibutuhkan keterampilan dan pengetahuan khusus untuk mengolah larva. Karena kurang sterilnya proses memasak serta pengkonsumsian secara berlebihan bisa menyebabkan gangguan pencernaan, gatal, dan insomnia. Nambah lagi Bu. Enggak. Biar oleh-oleh. Rasanya enak ya. Enak. Bisa kamu cari. Ini Enggak. kuat rasa kelapanya, pedes. Tapi yang bikin uniknya di sini, larva-larva yang tadi kecil-kecil warna putih itu, pas digigit dia kayak keluar cairan gitu, jadi kayak boom masuk ke mulut. Terus enak banget rasanya, saya suka banget ini. Warga di pesisir pantai, biasanya dia dari jam 12 ke atas sampai sore kayak gini, biasanya mereka mencari rumput laut nih yang ada di pesisir pantai ini. Lihat, banyak banget sampai ujung. Mereka semua ini pada nyari nih, pada nyari rumput laut. Tapi lihat nggak, ombaknya yang bikin unik di sini, ombaknya gede banget. Pada saat ombaknya datang, lihat, mereka mundur sampai ombaknya pasang dulu, mereka baru nyari lagi. Lain ladang, lain pula belalang. Sebuah peribahasa yang tepat untuk menggambarkan keberagaman profesi di Indonesia. Bekal kebutuhan untuk bertahan hidup menjadikan manusia belajar dan mencari ilmu bagaimana cara untuk menaklukkan lingkungannya. Mengenal baik lingkungan dan gejala alam telah dilakukan secara otodidak oleh masyarakat sejak dahulu kala. Salah satunya di Pantai Ngobaran, Gunung Kidul. Mengandalkan waktu air surut, warga berbondong-bondong untuk memanen rumput laut yang banyak tumbuh bebas. Meskipun demikian, tak mudah untuk memanennya. Karang licin dan berlubang menjadi tumpuan yang bisa diandalkan kala ombak laut selatan datang menghantam. Yang namanya ombak yang besar yang kita harus mundur, ini kayak gini rasanya. Gini ya Mbak ya, rada takut juga nih sebenarnya, tapi seru banget. Kita harus pasang kuda-kuda yang bener-bener, tuh lihat, biar kita nggak kebawa arus ke sana.
Rumput laut jenis Glacilaria ini lebih dikenal dengan sebutan agar karena kandungan gel yang kuat sehingga banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan agar-agar. Bentuknya memanjang, di mana batang daun dan ranting sangat rancu untuk bisa diidentifikasikan. Lihat datang! Asik banget nih. Bener lagi. Di tempat yang lebih tenang inilah rumput laut yang saya cari berada. Semua warga bebas mengambilnya. Di berbagai daerah di Nusantara ada rumput laut liar yang dimanfaatkan. Namun ada juga yang sengaja dibudidayakan oleh warga. Sebut saja Bali Barat, Sulawesi Utara, dan perairan Maluku yang menjadi sentra pertumbuhan rumput laut. Tak hanya untuk dikonsumsi skala kecil, rumput laut juga dijadikan salah satu komoditi ekspor. Nah, ini nih yang dari tadi kita cari. Dia bentuknya warnanya hijau, tipis-tipis. Dia biasanya disebutnya apa, Bu? Lumbu hijau. Dia biasanya disebutnya lumbu hijau. Dia ini tumbuh di musim kemarau karena dia berfotosintesisnya dengan baik di musim kemarau. Kalau di musim hujan, dia warnanya warna putih ya, Bu ya? Nah, makanya kalau warna putih dia nggak bisa dimakan. Kalau warna hijau gini dia bisa dimakan nih. Nanti kita akan buat keripik ya, Bu ya? Iya. Kita akan buat keripik dari ini nih. Nanti kita buat. Rumput laut menjadi salah satu penanda sehatnya perairan. Air laut yang keruh dan tercemar akan menghalangi masuknya sinar matahari ke dalam laut dan mempersulit proses fotosintesis. Sehatnya lingkungan tanam rumput laut akan berpengaruh terhadap kandungan gizi. Rumput laut jenis ulva atau siletus ini memiliki kandungan protein yang jauh lebih tinggi dari bayam. Rumput laut menjadi salah satu primadona warga sebagai cemilan unik dan tak dibutuhkan banyak bahan tambahan untuk mengolah makanan ini. Proses perebusan dilakukan berulang kali. Garam dilarutkan hingga daun sedikit lebih lemas dan siap diolah lebih lanjut. Berdasarkan sebuah penelitian, seaweed ulva dinyatakan baik untuk menyembuhkan penyakit cacingan secara alami. Sini ya, Bu. Semua. Rasanya tuh kayak bayam, tapi dia lebih seret, lebih padat. Selain sebagai pemecah ombak di pesisir pantai, rumput laut ini juga dikonsumsi oleh warga-warga di sini nih. Ibu juga ngambil ini, bayar nggak, Bu? Nggak ya? Semua orang bebas buat ngambil rumput laut ini. Tapi inget ya, bebas itu bukannya mengeksploitasi. Inilah kekayaan kuliner tanah Jawa sebagai perwujudan usaha warga yang tertuang dalam percampuran tenaga di dalam rasa yang disajikan. Saya sama Pas Hadirin ini bukan mau cari sampah nih di laut ini, tapi saya sama Pas Hadirin mau cari gurita pakai alat ini nih, bisa dilihat. Ini cuma besi biasa yang panjang, terus ujungnya dibengkokin. Itu cuma buat nyodok-nyodok di rumahnya gurita. Nah, biasanya rumah gurita ini nih adanya di karang-karang ini nih. Dia ini sebenarnya tersesat karena pada saat air laut surut, dia nggak bisa keluar karena dia nggak bisa hidupnya lama-lama di darat ya, Pak. Iya, Pak. Dia nggak bisa.
Terjebaknya gurita di antara karang menjadi keuntungan bagi warga yang menggantungkan hidupnya dari pasang surut air laut. Pak Sudirman sudah mencari gurita sejak ia masih kanak-kanak, dan kini ia telah dikenal sebagai salah satu pemburu gurita di Pantai Barong, Gunung Kidul. Apa ini? Ini dia nih yang kita cari. Ketemu juga airnya. Oh, ini gede ya, Pak? Nah, saya boleh pegang, Pak? Bisa. Ini, nggak apa-apa nih. Ya. Nih. Dia nempel. Beli. Bisa dilihat, kita dapat gurita, gede banget. Ini nih yang paling bahaya dari gurita. Ini mulutnya. Semua racunnya ada di sini nih. Ini tentakelnya. Tuh, dia nempel-nempel gitu. Nah, ini bagian matanya di depan nih. Nih, ini mata-matanya nih. Bisa dilihat kan? Dapat juga akhirnya. Ya, Pak. Ya, Pak, lagi, Pak. Kami mendapatkan pertanda unik akan kehadiran gurita. Ya, gurita bernapas dengan cara yang menarik, yaitu dengan menyedot air ke dalam rongga mantel melalui kedua lubang insang dan disemburkan keluar melalui tabung sifon. Gurita hidup di perairan lepas yang dangkal hingga di kedalaman, tergantung dari jenis spesiesnya. Hewan laut yang pintar ini memiliki kandungan hemosianin yang tinggi. Fungsinya sama seperti hemoglobin pada darah manusia, namun tidak bisa mengikat oksigen dengan baik, sehingga sel darah gurita berwarna biru pucat. Ini nih, bagian lengan dari gurita nih, yang saya pegang. Nah, ini yang bolong-bolongan kecil ini tentakelnya. Ini dia bisa nempel. Yang megang masanya, Mbak ini. Tuh, dia nempelnya kuat banget. Hebatnya lagi, gurita ini dia walaupun udah mati, ini tentakelnya dia masih bisa menyedot ya, Pak ya? Ya. Masih bisa menyedot, masih ada pertahanan dirinya. Tuh, lihat. Gurita ini juga, dia kalau perlindungan diri, dia itu mengeluarkan tinta warna hitam ya, Pak? Iya. Dia bisa berganti warna sesuai sama tempat Karang-karangnya. Iya, tempat yang dia duduki. Iya, yang open dia. Berbaik hatilah dengan alam, maka alam akan menjagamu tetap hidup. Kearifan masyarakat dalam menjaga alam sekitar membuat mereka masih tetap bisa menemukan gurita hingga saat ini dan menjadikannya sebagai sumber penyambung hidup. Ada yang berbeda nih. Di hari kemerdekaan hari ini bisa dilihat keramaiannya, antusias warga di sini banyak banget. Di sana bisa dilihat ada klub jeep. Di sini ada tim SAR dan lihat di sana. Di sana ada anak-anak SMA di laut. Tapi kayak apa ya upacara di laut? Biasanya kita upacara di lapangan, tapi kita di laut sekarang. Makanya saya penasaran. Merdeka. Yuk. Antusiasme terlihat jelas dari setiap kelompok yang datang. Acara ini menjadi agenda rutin tim SAR Pantai Barong sejak 2 tahun lalu. Kegiatan ini dihadiri lebih dari 200 orang dari berbagai penggiat alam di sekitar Pantai Barong, Gunung Kidul. Upacara peringatan 70 tahun kemerdekaan Indonesia ini akan diawali dengan kegiatan di pantai dan berakhir di laut. Sabar ya, Bos. Ini benar-benar upacara di tengah laut. Bisa dilihat yang benderanya aja di tengah laut. Saya ada teman-teman harus berenang sampai sana. Ini seru banget. Yuk. Sampai dihantam ombak tuh.
Perasaan haru berganti dengan semangat kebanggaan di dada. Meskipun sulit untuk sampai dan mendekat, tapi seruan Indonesia Raya tetap bergetar dalam hati nurani saya.